Oke, berarti ambil prodi matematik pendidikan. Lihat kurikulumnya, mapelnya dipelajari apa, profil keilmuan prodinya, targetnya nanti lulusannya menjadi apa. Kemudian spesifikasi keilmuannya yang ada seperti apa saja bisa dilihat dari mata kuliah. Setelah kalian analisa, nanti kalian kaitkan dengan materi landasan pendidikan. Di pertemuan ke-14 Mbak Happy akan maparkan itu, indikator-indikator yang terkait dengan pertanyaan UAS. Jadi, portofolionya adalah tentang diri kalian. Seperti apa, misalkan di kelompok 10 ini kan membahas tentang efisiensi dan relevansi ya, landasan pendidikan terkait dengan kurikulumnya, terkait dengan SDM-nya, bagaimana dilakukan efisiensi dari perencanaan sampai nanti tindak lanjutnya. Nah, kalian melihat diri kalian tuh seperti apa? Apakah kalian merasa cukup untuk memahami bahwa dalam mendidik itu, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, digugu dan ditiru, kapan dia ing Madiun Mangunkarso, ing Arso Mansulodo, gitu ya, Tuthuri Handa Yani, di depan, di tengah, dan di belakang. Jadi dari filosofi-filosofi itu, kalian kaitkan dengan profesi menjadi guru matematik. Apakah kepribadian kalian sudah cocok atau tidak. Nah, nanti indikator-indikatornya kita akan bahas di pertemuan 14 dan 15. Jadi PJ kelas dan yang lain setelah dapat BPA, buku pedoman akademik bisa tahun 2024 atau tahun 2025, bisa browsing di Mbah Google atau bisa bertanya kepada kakak kelas sehingga kalian analisa. Jadi kalian tahu nih setelah mata kuliah ini saya sebagai calon guru harus melakukan apa? Apa saja yang diminta dari profil lulusan di prodi pendidikan matematik. Jadi ada kaitannya dengan diri kalian. Nah, kalau masih bingung, kata kuncinya adalah semua indikator yang kita bahas dari pertemuan pertama sampai 13 itu akan kita kumpas dalam analisa SWOT terhadap diri kalian. Sehingga di semester 1 ini kalian paham sekali bahwa seperti apa sih landasan pendidikan ketika dikaitkan dengan profil kalian. Ya, ada pertanyaan untuk persiapan UAS karena tinggal 3 minggu lagi ya. Kita pertemuan terakhir tanggal 18 ya. Ya, 18 bulan 12. Oke. Ada pertanyaan kah? Jadi kalian bisa menyicil ya. Nah, nanti rubrik portofolionya ada kajian jurnal. Ya. Sehingga itu lebih matang. Sudah cukup paham? Mohon dijawab. Saya nggak bisa bahasa kalbu. Untuk persiapan UAS nanti, adakah pertanyaan atau sudah cukup paham? Saskia, bagaimana Saskia? Ya, Saskia Rahma. Sudah, Bu. Oke, jadi apa yang akan menjadi tugasmu, Saskia? Saskia Rahma, apa yang menjadi tugasmu? Teman-teman, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar Ibu, Oke. maaf Saskia Rizka, apa jawabannya. yang menjadi tugasmu? Persiapan UAS. Sepengetahuan yang Ibu kasih, menurut saya kita disuruh cari buku panduan akademik tahun 2024 atau 2025, buku panduan FMIPA Prodi Pendidikan Matematika. Terus kita Dianalisis, dianalisis dianalisis sesuai dengan RPS landasan pendidikan. pendidikan.
Nanti bagaimana menyusunnya di pertemuan 14 dan 15 kita bahas. Pertemuan 14 saya berikan rambu-rambu indikatornya. Ya 14, 15 kalian sudah punya draftnya. Pertemuan ke-18 langsung dikumpulkan di Google Classroom. Selesailah perkuliahan kita, ya. Clear ya? Ini sudah direkam kan ya? Ibnu dan Ishak ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu kita mulai saja perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kelompok 10 presentasi, saya minta kepada Ibnu untuk memimpin doa. Silahkan. Yes. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. No, jangan. Amin. Berdoa selesai. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibnu Ishak ya satu wall ya. Oke, sekarang foto bersama seperti biasa. Wafaka yang mimpin. Iya, Ibu. Oke, silakan. Mulai dari slide pertama. Satu, dua, sebentar. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Wafa. Silakan Nazwa, Nashiwa, Nadia, Listia, dan Nasha untuk memulai presentasi. Ini ada 4N, 1L ya. LN, luar negeri. L4N, LAN. Oke, silakan. Baik, Ibu. Saya izin share screen ya, Bu. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Happy dan teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dalam sesi presentasi hari ini. Hari ini kelompok kami ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah topik yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita, tetapi sering kita lewatkan begitu saja. Topik yang akan kita bahas pada hari ini berjudul efisiensi dan relevansi pendidikan. Sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk, karena ada pepatah yang berbunyi tak kenal maka tak sayang. Oke, untuk yang pertama ada saya sendiri, yaitu Listia Tita Maharani dengan nomor induk mahasiswa 13016250068. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, terima kasih Listia atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Sofia dari dengan nomor induk 13016250064. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan kelompok saya. Terima kasih Pak Sofi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Alivia dengan NIM 13016250097. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Najwa. Perkenalkan nama saya Nasya Permata Citayo dengan nomor induk mahasiswa 13016250095. Berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, terima kasih Nasya. Halo semuanya, perkenalkan saya Nasya Hernanin dengan NIM 13016250102.
Baik, karena kita sudah perkenalan ya, lanjut aja kita masuk ke pokok pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada efisiensi pendidikan, yaitu berisi definisi efisiensi pendidikan, faktor yang mempengaruhi efisiensi, permasalahan yang timbul, dampak efisiensi pendidikan, upaya peningkatan efisiensi, contoh kasus atau data pendukung. Dan yang kedua ada relevansi pendidikan. Yang pertama ada definisi relevansi pendidikan, faktor yang mempengaruhi relevansi, permasalahan yang timbul, dampak dari ketidaksesuaian relevansi, upaya peningkatan relevansi, dan yang terakhir ada contoh kasus atau isu aktual dari relevansi pendidikan. Oke, yang pertama kita masuk ke materi efisiensi pendidikan yang akan dijelaskan oleh Naswa. Silakan Naswa. Oke, terima kasih Rizky ya. Jadi di sini efisiensi pendidikan secara umum adalah kemampuan suatu sistem pendidikan dalam menggunakan sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya, dan sarana secara tepat untuk mencapai tujuan pendidikan dengan hasil maksimal dan pemborosan yang minimal, sehingga proses pendidikan berjalan efektif serta menghasilkan output belajar yang optimal. Kemudian ada definisi efisiensi pendidikan menurut para ahli. Di sini kami mencantumkan dua ahli yang menjelaskan tentang efisiensi pendidikan. Yang pertama ada Ace Suryadi pada tahun 1999. Menurut Ace Suryadi, definisi efisiensi pendidikan yaitu suatu keadaan menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran secara optimal dapat dihasilkan dengan menggunakan komposisi maksimal atau memelihara suatu tingkat pengeluaran tertentu dengan tingkat masukan yang tidak berubah atau yang lebih rendah. Yang kedua, definisi efisiensi pendidikan menurut Rahman pada tahun 2017 artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Secara sederhana, efisiensi berarti mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dengan biaya yang lebih rendah atau mencapai lebih banyak tujuan tersebut tanpa meningkatkan biaya. Baik, yang berikutnya itu tentang faktor yang mempengaruhi efisiensi. Faktor yang mempengaruhi efisiensi ini aku ngambil 3 faktor. Yang pertama itu manajemen sekolah, penggunaan dana dan sarana, kinerja guru dan tenaga pendidikan. Boleh di next? Oke, yang pertama manajemen sekolah. Aku ngambil 4 program. Yang pertama itu pengorganisasian kegiatan sekolah, di mana ini itu adalah salah satu cara untuk mengatur seluruh aktivitas, mulai dari jadwal pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, rapat, program sekolah, hingga pembagian waktu belajar. Kalau pengorganisasiannya nggak rapi, nggak struktur, itu bakal adanya tumpah tindih kegiatan. Nah, terus yang kedua ini itu pembagian tugas guru dan staf, di mana setiap guru dan staf ini mempunyai perannya masing-masing, seperti siapa yang mengajar, siapa yang mengelola administrasi, siapa yang menangani BK, dan siapa yang mengurus sarana. Jika pembagian tugas ini tidak jelas, semua pekerjaan itu tuh bakal jadi kacau dan bakal ada yang kayak kerja terlalu banyak ataupun ada juga yang tidak bekerja. Maka dari itu, pembagian tugas ini tuh harus tersusun dengan tepat dan terancang agar semua berjalan dengan lancar dan cepat. Yang berikutnya itu adalah perencanaan dan penggunaan dana, di mana, maaf masih sebelumnya, nah yang ketiga ini perencanaan dan penggunaan dana. Di sini itu anggaran ini harus dirancang dan disusun secara baik, di mana kita dapat menentukan apa aja sih yang menjadi prioritas penting. Lalu yang keempat ini evaluasi kegiatan pembelajaran. Di sini itu kita bisa menilai apakah pembelajaran ini sudah efektif ataupun belum. Boleh di next? Berikut masuk ke penggunaan dana dan sarana. Yang pertama ini itu alokasi anggaran tepat sasaran, di mana di sini itu
Berarti dana sekolah digunakan untuk hal-hal yang benar-benar menunjang proses pembelajaran, bukan kegiatan yang tidak berdampak besar. Lalu yang berikutnya itu penggadaan sarana yang benar-benar dibutuhkan. Di sini itu tidak semua fasilitas ini pengadaan dana dan sarana. Tidak semua fasilitas harus tersedia jika tidak mendukung kebutuhan pembelajaran. Lalu yang berikut ini pemanfaatan fasilitas, di mana kita ini harus merawat agar fasilitas-fasilitas yang ada ini tetap bisa bekerja dengan baik. Jadi tidak perlu untuk buru-buru membeli sesuatu fasilitas yang baru. Yang keempat ini pemanfaatan teknologi sebagai penunjang. Teknologi yang digunakan sebagai alat untuk mempercepat pemudahan mengurangi biaya. Boleh di next? Nah, berikutnya ini itu kinerja guru dan tenaga pendidikan. Yang pertama ini itu profesionalisme guru, di mana ini itu sangat menentukan efisiensi pendidikan karena guru yang kompeten ini bisa mengelola kelas, waktu, dan sumber belajar dengan optimal. Lalu, penugasan materi dan metode pembelajaran. Di mana di sini ini guru yang memahami materi dengan baik dan menguasai metode pembelajaran yang tepat mampu menyampaikan pembelajaran dengan efisien. Lalu yang ketiga ini itu kehadiran dan disiplin. Di mana di sini itu kedisiplinan guru ini itu benar-benar harus banget diperhatikan karena dapat ini tuh menjadi pandangan untuk murid-muridnya. Seperti kehadiran ini harus tepat waktu, disiplin dengan waktunya, gitu. Ini kontribusinya itu dapat mengurangi kekosongan kelas yang menyebabkan pemborosan waktu belajar siswa. Lalu yang berikutnya ini kemampuan administrasi dan evaluasi pembelajaran. Nah, guru yang rapi dan administrasi dan terampil melakukan evaluasi memberikan dampak besar dan pada efisiensi pendidikan. Seperti administrasi yang tertata, mengurangi kesalahan data, sehingga menghemat waktu kerja. Baik, bisa di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang timbul akibat efisiensi pendidikan. Yang pertama itu ada pemborosan anggaran, lalu ketidakseimbangan sumber daya, dan yang terakhir yaitu waktu belajar yang tidak efektif. Nah, dari pemborosan anggaran, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan masih ada sekitar 12% sekolah yang tidak menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS sesuai keperuntukannya. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengatakan angka tersebut ditemukan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI pendidikan tahun 2024. Program pendanaan seperti dana BOS tersebut yang seharusnya digunakan untuk menutup kebutuhan operasional malah dikelola dengan lemah atau praktiknya tidak baik dan dapat menimbulkan korupsi biasanya. Lalu itu menyebabkan juga sebagian dana tidak berdampak maksimal pada layanan belajar. Yang mungkin teman-teman semua juga udah banyak pengalaman dari sekolah-sekolah misalnya ada korupsi di sekolah dulu, terus yang seharusnya prasarananya itu dananya itu buat prasarana, malah digunakan untuk hal lain kan nggak terlalu diurgensikan. Nah ini juga ada kutipan-kutipan data-data yang kami temukan yaitu terkait dana BOS masih terdapat 12% sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan peruntukannya atau aturan-aturan terkait yang kata Pak Wawan Wardiana dalam peluncuran SPI Pendidikan di Gedung C1 KPK Jakarta Kamis 24 April 2025 dan ini juga terdapat data lagi ada 40% sekolah masih ditemukan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa.
atau proyek Lalu 47% sekolah masih melakukan penggelembungan biaya penggunaan dana lainnya, ujar dari Pak Wawan tersebut. Selanjutnya ada permasalahan yang kedua, yaitu ketidakseimbangan sumber daya. Distribusi guru berkualitas, fasilitas sekolah seperti ruang kelas, sanitasi listrik, atau internet, dan dukungan pembelajaran itu sangat tidak merata antara kota besar dan daerah, terutama di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Akibatnya, banyak sekolah di daerah tertinggal mengalami kekurangan guru bersertifikat, lalu fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, dan prasarana yang dasar tuh sangat kurang. Di sini kami juga menemukan contoh permasalahannya, yaitu dalam laporan analisis kesenjangan guru yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sekitar tahun 2017 sampai 2019 melaporkan kekurangan guru di sekitar 66% sekolah di daerah tertinggal, termasuk di provinsi seperti Kalimantan Barat. Lalu di tahun 2022, UNICEF laporan monitoring SDG dan pemulihan pasca COVID menunjukkan bahwa persentase sekolah di daerah terpencil itu tanpa infrastruktur memadai cukup tinggi dan sangat berdampak pada gap capaian belajar. Jadi dari infrastruktur yang kurang memadai itu akan berdampak banget kepada capaian-capaian belajar yang sudah ada di kurikulum Indonesia. Jadi ketidakseimbangan ini menimbulkan ketidakadilan kesempatan belajar dan menurunkan efisiensi investasi, seperti dana yang digunakan tetapi outcome rendah di daerah tertinggal. Nah, selanjutnya itu adalah waktu belajar yang tidak efektif. Efisiensi pembelajaran itu juga terkait berapa lama dan seberapa efektif waktu belajar digunakan. Selama pandemi itu terjadi learning loss atau kehilangan pembelajaran yang kita juga mungkin sangat mengalami saat COVID itu karena pembelajaran daring yang tidak merata. Walaupun mungkin tetap ada belajar secara daring itu, tapi banyak juga yang malah jadi tidak paham dengan materi-materi yang diberikan oleh guru karena kurang efektif gitu dari interaksinya, dan itu tuh perlu penanganan yang lebih lagi karena pemulihan kemajuan belajar itu membutuhkan waktu dan strategi. Lalu World Bank dan studi lain menekankan perlunya menambah waktu berkualitas dan konsolidasi kurikulum untuk pemulihan. Nah, contoh permasalahan yang kami temukan itu yang pertama ada survei atau penelitian nasional dan multiprovinsi menemukan bukti learning loss pada murid SD atau SMP selama pembelajaran jarak jauh. Satu studi melibatkan 1.229 murid dari 34 provinsi melaporkan penurunan capaian akademik. Lalu yang kedua itu ada rekomendasi World Bank untuk Indonesia menyarankan konsolidasi kurikulum, peningkatan efisiensi pengajaran, dan tambahan waktu pembelajaran untuk menutup gap capaian akademik. Jadi waktu di sekolah atau pembelajaran yang tidak dimanfaatkan efektif berarti biaya per siswa yang sama menghasilkan output belajar lebih rendah dan menurunkan efisiensi sistemnya. Oke, kita masuk ke dampak efisiensi pendidikan. Dampak positif. Dampak ini bisa ditemukan jika efisiensi dikerjakan dengan baik. Yang pertama, ada dana tepat sasaran. Alokasi dana yang efisien memungkinkan peningkatan kualitas guru dan pengembangan kurikulum yang relevan. Ini berarti bahwa dengan pengelolaan dana yang baik, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, teknologi meningkatkan akses pemanfaatan teknologi dengan dapat meningkatkan akses ke pendidikan. Pemanfaat teknologi Dengan teknologi, pendidikan bisa lebih terjangkau dan mudah diakses oleh semua orang. Yang ketiga, pengawasan ketat. Pengawasan yang ketat dapat mengurangi korupsi dan pemborosan dana, memastikan dana pendidikan digunakan secara optimal. Ini
penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pendidikan digunakan dengan sebaik-baiknya. Next. Dampak negatif. Dampak ini bisa terwujud karena efisiensi pendidikan dilakukan dengan tidak baik. Yang pertama, kualitas menurun. Pemangkasan anggaran dapat berdampak negatif pada kualitas guru dan fasilitas pendidikan. Penurunannya kualitas ini dikarenakan efisiensi tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga kualitas guru di Indonesia menjadi menurun dan fasilitas pendidikan juga menurun dan tidak rata. Yang kedua, angka putus sekolah meningkat, terutama bagi siswa dari keluarga miskin yang bergantung pada bantuan pemerintah. Banyak siswa Indonesia dari keluarga miskin yang bergantung pada bantuan pemerintah. Jika dana di Indonesia dialihkan, maka banyak siswa dari keluarga miskin yang bisa putus sekolah. Yang ketiga, akses terpencil sulit. Pemotongan anggaran pembangunan sekolah dapat mempersulit akses pendidikan di daerah terpencil. Selanjutnya, pemecatan guru honorer, mengurangi jumlah tenaga pendidik yang berkualitas, sehingga banyak guru yang dipecat. Selanjutnya, ketimpangan meningkat. Kesenjangan antara siswa kaya dan miskin semakin melebar, sehingga di Indonesia banyak siswa dari keluarga miskin yang tidak bisa bersekolah, sehingga kesenjangan antara siswa kaya dan siswa dari keluarga miskin pun semakin melebar. Next. Upaya peningkatan efisiensi. Yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian yang terstruktur. Ini berarti kita perlu memiliki tujuan yang jelas, strategi yang tepat, dan alokasi sumber daya yang efisien, agar kita tidak salah untuk mengambil sumber dayanya. Yang kedua, pengelolaan anggaran yang efisien. Anggaran dan dana itu menurut saya itu adalah yang utama, karena dari anggaran itu kualitas guru dan lain-lainnya, sarana prasarana itu bisa tergoyah dan hancur. Maka kita memerlukan seseorang yang bisa mengelola anggaran yang efisien. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme dan kinerja tenaga pendidikan. Jika tenaga pendidikannya bisa ditingkatkan, maka siswa Indonesia pun akan bisa menjadi cerdas. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Teknologi di zaman sekarang sudah berkembang. Dengan kita memanfaatkan teknologi, maka metode pembelajaran pun akan menjadi efisien. Selanjutnya, evaluasi kinerja dan pengadilan berkala. Namanya manusia, pasti sering melakukan kesalahan. Maka dari itu, kita harus melakukan evaluasi kinerja berkala setiap bulannya. Selanjutnya, membangun budaya organisasi yang efektif. Maka, bukan sistemnya aja, tetapi organisasinya, setiap orangnya itu juga harus efektif dalam pekerjaannya. Oke, next. Nah, dilihat-lihat teman-teman udah pada ngantuk ya? Biar nggak ngantuk, kita masuk ke sesi yang dingin-dingin nih, yaitu ice breaking. Tapi sesi ice breaking kali ini yang memandu bukan saya nih, tapi rekan kelompok saya, yaitu Najwa Hernadi. Silakan Najwa. Oke, terima kasih Rizky. Jadi teman-teman, di sesi ice breaking ini nanti bakal muncul pertanyaan dan sudah ada jawabannya, tapi belum lengkap nih, masih bolong-bolong. Jadi nanti yang tahu bisa dilengkapi sama kalian ya. Seperti biasa, yang ingin menjawab boleh nyalakan fitur raise-hand-nya ya. Oke, next. Nah, yang pertama, metode apa yang memusatkan perhatian pada hal-hal terpenting? Oke, silakan. Oke, di sini ada Indah nih. Oke, boleh silakan Indah. Jawaban
Dia fokus. Wah, udah ketahuan ya. Oke, oke. Gua nggak apa. Bener nggak ya kira-kira? Selanjutnya. Oke, ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Apa kemampuan yang menggunakan sumber daya secara tepat guna untuk hasil yang optimal? Oke, silakan teman-teman. Nah, di sini udah ada Nadia Gertruida dan Feni ya. Oke, boleh. Jawabannya efisiensi pendidikan. Kira-kira benar nggak ya? Weh, keren, keren. Oke, selanjutnya. Bentuk pemborosan apa yang terjadi di sekolah adalah sistem pendidikan? Di sini udah ada Ibnu dan Iksa ya. Jawabannya pemborosan anggaran. Bener nggak ya? Benar. Bener. Oh, ya, sesi ice breaking-nya udah berakhir nih teman-teman. Oke, saya kembali kepada moderator. Dadah. Ya, sudah habis ya sesi ice breaking kali ini. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu relevansi pendidikan. Boleh di next slide? Oke. Relevansi pendidikan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kecocokan antara kemampuan yang diperoleh melalui sistem pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Relevansi dapat dikatakan sebagai tolak ukur sejauh mana sistem pendidikan dapat menyelesaikan masalah pendidikan, seperti yang digambarkan pada tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, pendidikan yang relevan seharusnya mampu melahirkan manusia-manusia yang memiliki potensi dalam mengatasi tantangan dan kebutuhan hidup di zamannya. Oke, berikutnya definisi relevansi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama itu dari HAR Pilar, tahun 1998. Pilar menjelaskan bahwa relevansi pendidikan adalah sejauh mana pendidikan mampu memenuhi tuntunan perkembangan masyarakat, termasuk kebutuhan dunia kerja, perubahan teknologi, serta dinamika budaya. Nah, intinya ini semakin kuat hubungan antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat, semakin tinggi tingkat relevansinya. Yang kedua ini dari Abdullah Ida tahun 2011. Abdul Ida ini menyatakan relevansi pendidikan adalah kesesuaian antara tujuan pendidikan, proses pembelajaran, dan hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan praktis atau pekerjaan, maupun kebutuhan ideal atau moral budaya kebangsaan. Intinya, pendidikan harus sejalan dengan tuntunan sosial, ekonomi, budaya, dan kebutuhan peserta didik. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada faktor yang memengaruhi relevansi pendidikan. Dan di sini ada 3, yaitu kurikulum, dunia kerja dan industri, perkembangan teknologi, dan globalisasi. Boleh di next? Nah, yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum ini menjadi faktor utama karena kurikulum yang
up to date dan sesuai dengan kebutuhan zaman, memastikan materi, metode, dan kompetensi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan siswa maupun dunia kerja. Sebaliknya, kurikulum yang ketinggalan zaman dapat membuat lulusan tidak siap menghadapi tantangan modern sehingga relevansi pendidikan menurun. Boleh di next? Dunia kerja dan industri. Kebutuhan dunia kerja dan industri sangat menentukan relevansi pendidikan karena lulusan harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja. Perubahan cepat di sektor industri seperti munculnya teknologi baru atau tuntutan kompetensi tertentu menuntut pendidikan menyesuaikan diri agar lulusan siap pakai dan mampu berkontribusi secara produktif. Kurangnya keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan industri bisa menimbulkan kesenjangan kompetensi. Boleh di next? Perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang cepat dan persaingan global. Pendidikan harus mengintegrasi literasi digital, keterampilan berpikir kritis, serta pemahaman lintas budaya agar siswa mampu bersaing di tingkat internasional. Jika pendidikan tidak mengikuti perkembangan ini, lulusan bisa kalah bersaing dan pendidikan menjadi kurang relevan dengan tuntutan global. Berikutnya, permasalahan yang timbul. Nah, aku ngambil 3 permasalahan. Yang pertama itu adalah kesenjangan antara teori dan praktik, lulusan siap kerja, dan kurikulum kurang adaptif. Boleh di next? Oke. Yang pertama itu kesenjangan antara teori dan praktik. Penyebab utamanya itu biasanya dari kurikulum banyak berisi konsep teoritis, kurang praktik lapangan. Yang kedua itu guru atau dosen kurang update perkembangan industri. Yang ketiga itu tidak ada kerjasama antara sekolah dan dunia industri. Yang keempat itu pembelajaran masih berorientasi ujian, bukan kompetisi. Nah, dari hal ini itu muncullah suatu dampak seperti lulusan bingung saat menghadapi pekerjaan nyata, lalu keterampilan teknis dan soft skill tidak terbentuk, perusahaan harus melatih ulang lulusan, lalu yang terakhir itu ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja semakin besar. Biasanya tuh contoh nyatanya ini itu siswa belajar, salah satu contoh nyatanya itu kayak siswa belajar coding di sekolahnya, tetapi hanya dapat teori tanpa adanya proyek. Lalu ada juga nih, kayak lulusan kesehatan cuma menghafal teori, tapi pas waktu dia praktik ini, praktik di klinik, dia itu kurang terampil. Gitu. Boleh di next? Oke, ya berikutnya ini itu tentang lulusan tidak siap kerja. Yang pertama ini adalah soft skill atau komunikasi, teamwork, problem solving itu tidak dilatih. Terus pelatih magang tidak berkualitas atau hanya formalitas. Terus sistem pembelajaran tidak memberi pengalaman kerja nyata. Dan yang terakhir ini itu dunia pendidikan tidak memahami kebutuhan industri 4.0 atau 5.0. Nah, dampaknya ini itu tingginya pengangguran terdidik, terus perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja yang benar-benar kompeten, dan lulusan harus mengambil pelatihan tambahan di luar kampus. Buat contoh nyatanya ini tuh kayak lulusan akuntansi nih tidak bisa menggunakan software akuntansi modern. Atau fresh graduate ini itu bingung menghadapi interview karena tidak terbiasa dengan proses. Boleh di next? Oke, ya berikutnya ini itu kurikulum kurang adaptif. Di aku ngambil 3, yaitu kurikulum sering hanya diperbarui setiap beberapa tahun, pengambilan keputusan tidak melibatkan industri atau pasar teknologi, lalu yang ketiga ini sekolah kekurangan fasilitas dan SDM untuk mengikuti pembaruan. Nah, dampaknya ini itu banyak materi yang udah tidak relevan. Terus kesenjangan kompetensi digital dan literasi teknologi.
Terus ada lagi buat dampaknya ini pendidikan tidak siap menghadapi era AI dan ekonomi digital. Buat contoh nyatanya itu seperti kayak sekolah masih fokus hafalan, sementara dunia kerja itu butuh butuh critical thinking. Lalu ada juga yang kurikulum kejuruan tidak mengikuti standar industri terbaru. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada dampak relevansi pendidikan. Ada dampak positif. Yang pertama, keterampilan lulusan lebih sesuai dunia kerja. Pendidikan yang relevan membuat lulusan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, sehingga peluang kerja meningkat dan pengangguran terdidik berkurang, karena mereka bisa langsung beradaptasi di dunia kerja. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dengan relevansi pendidikan, siswa menguasai keterampilan seperti kreativitas, teknologi, dan berpikir kritis, sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi lebih kompetitif dan produktif. Selanjutnya, ada motivasi belajar siswa meningkat. Materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari membuat siswa lebih termotivasi, karena mereka melihat langsung manfaat pembelajaran untuk masa depan dan minat pribadi. Yang selanjutnya, efisiensi pendidikan. Relevansi pendidikan membuat proses belajar lebih efektif, lulusan siap kerja, dan penggunaan sumber daya pendidikan lebih optimal, karena keterampilan yang diajarkan langsung diterapkan di dunia nyata. Selanjutnya, pembaruan berkelanjutan. Kurikulumnya relevan mendorong evaluasi dan inovasi terus-menerus, sehingga pendidikan tetap responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Boleh di next. Selanjutnya, dampak negatif dari relevansi pendidikan. Yang pertama, ketidakseimbangan teori dan praktik. Fokus terlalu besar pada praktik membuat pemahaman teori siswa berkurang, sehingga kemampuan berpikir kritis dan dasar konsep bisa melemah. Yang selanjutnya, biaya dan sumber daya tambahan. Menerapkan pendidikan yang relevan memerlukan investasi besar untuk fasilitas, guru, dan teknologi yang menyulitkan sekolah dengan anggaran yang terbatas. Yang ketiga, ketidakstabilan kurikulum. Perubahan kurikulum yang terlalu sering membuat guru dan siswa sulit menyesuaikan diri, sehingga efektivitas pembelajaran bisa terganggu. Yang keempat, kesenjangan kompetensi. Meskipun relevan, keterampilan yang diajarkan kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan masih menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan. Yang terakhir, resiko terlalu berorientasi pasar. Pendidikan yang fokus pada pasar kerja bisa mengabaikan pengembangan karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis, sehingga siswa hanya berlatih secara teknis saja. Boleh di next. Oke, untuk membahas upaya meningkatkan relevansi, yang pertama ada menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Di sini, ini upaya pertama yang krusial adalah menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum yang relevan adalah kurikulum yang adaptif, responsif, dan futuristik. Pada zaman sekarang, kurikulum itu harus up to date, yang dimana harus sesuai dengan perkembangan zamannya dan juga harus dilihat dengan tempatnya. Seperti di 3T, maka kurikulumnya juga harus menyesuaikan. Yang kedua, ada meningkatkan keterlibatan perilaku industri dan dunia usaha. Dengan keterlibatan perilaku industri dengan dunia usaha bisa menghasilkan sumber daya manusia yang relevan. Yang ketiga, memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan dengan dunia industri. Di sini bisa membuat seperti seminar, di mana seminar itu membentuk siswa agar relevan di dunia industri pekerjaan nantinya. Selanjutnya, mendorong pengembangan kemampuan guru dan tenaga pendidik. Kualitas guru yang baik dan tenaga pendidik dan metode pembelajaran yang baik bisa membuat siswa yang cerdas. Selanjutnya, mengintegrasikan pendidikan karakter dan soft skill yang sesuai kebutuhan masyarakat. Banyak di zaman sekarang
rata-rata siswa itu soft skill-nya kurang. Seperti di dunia kerjanya itu kurang, maka di pendidikan seharusnya sudah dibentuk agar nanti di perusahaan tidak diperlukan kembali untuk adanya pelatihan. Selanjutnya ada melakukan evaluasi dan pemetaan secara berkala terkait penyerapan lulusan di dunia kerja. Seharusnya melakukan evaluasi di setiap lembaga pendidikan, bagaimana kelulusannya dan diperbaiki setiap kelulusan di sekolahnya. Oke, next. Baik, selanjutnya itu ada contoh kasus masalah relevansi pendidikan. Di sini kami menemukan dua permasalahan, yaitu kebutuhan praktik dan sinkronisasi kurikulum di beberapa SMK. Nah, di SMK itu biasanya kurang fasilitas praktikum yang canggih seperti alat industri, sehingga siswa praktik menggunakan alat lama atau tidak sesuai standar industrinya. Dalam praktik PKL atau magang, tidak semua industri itu memberikan tugas yang relevan juga dengan kompetensi siswa. Sehingga nanti mereka tuh sering ditempatkan di pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi siswa atau mereka itu tersebut. Nah, karena itu kurikulum tidak sepenuhnya disusun bersama dunia industri. Siswa bisa kehilangan kesempatan belajar dengan alat dan proses industri modern, seperti gap antara teori dan praktik akan semakin besar. Lalu praktik kerja lapangan atau PKL itu tidak relevan menurunkan manfaat magang. Siswa tidak mendapatkan pengalaman kerja nyata yang bisa langsung diterapkan ke industri yang mereka akan turun tersebut. Lalu yang kedua itu ada ketiadaan keterlibatan industri dalam uji kompetensi membuat sertifikasi lulusan jadi kurang kredibel di mata dunia usaha. Lalu itu bisa menurunkan daya serap lulusan-lulusan. Kemudian ada ketidaksesuaian perguruan tinggi dengan dunia kerja. Ada juga laporan dari UNESCO ICHAI yang menyebutkan bahwa tingkat pengangguran lulusan universitas atau S1 itu meningkat. Dan data BPS melaporkan TPT atau tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas mencapai kurang lebih 5,18%, menunjukkan bahwa lulusan universitas itu tidak selalu mudah diserap dengan kompetensi tinggi. Lalu program Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar ini sangat relevan sebagai jalur untuk memperkuat pengalaman kerja nyata mahasiswa. Tetapi program tersebut tuh harus diperluas dan dioptimalkan agar tidak menjadi program yang formalitas saja. Lalu kolaborasi dengan industri sangat penting, sehingga perusahaan harus dilibatkan dengan merancang kurikulum, mentoring magang, dan program pengembangan keterampilan agar lulusan lebih siap menghadapi kebutuhan abad 21 ini, termasuk revolusi industri 4.0 atau 5.0. Oke, selanjutnya akan kembalikan kepada moderator. Oke, kali ini ada video pembelajaran dari kelompok kita. Tolong disimak dan diperhatikan dengan seksama ya, teman-teman. The current systems of education we've got in most countries were developed pretty much in the 19th century to meet the needs of the Industrial Revolution. In many respects, they are modelled on principles of factory production. Like, for example, we educate our kids in batches by age, all the 3-year-olds, all the 4-year-olds, shunting through the system. There's no educational reason to do that. It's an efficiency idea. A more natural mode of learning is for people to learn across ages, to be mixed together more.
I interviewed him for the book. I'm from Liverpool, and so is he. And he went to school across the city centre from me. I mean, I didn't know him then, but I was a big fan of the Beatles growing up. And I said, did your music teacher think you had any talent musically? He said, no. And then one of the other kids in the same music program, 2 years behind him, younger, was George Harrison, the lead guitarist of the Beatles. And I said, did your music teacher think George had any talent? He said, no, not really. So I said, would this be a reasonable thing to say then, that there was this one music teacher in Liverpool in the late 1950s who had half the Beatles in his class, and he missed it. All our children are born with immense talents. We need forms of education which cultivate them, identify them, which energize them, which engage them in education. And too often that's not the case. What sort of education do our children need to flourish in this world? So I'm arguing for a differentiated curriculum over time that molds itself around real talents and doesn't treat everybody as if one size fits everybody, because it simply doesn't. Oke, dari video yang sudah kita tonton tadi, video tersebut menekankan bahwa sistem pendidikan masih terjebak pada model yang lama, yang menuntut standar baku, ujian, dan penyeragaman, sehingga kreativitas dan potensi unik siswa kurang berkembang. Kondisi ini ternyata masih terlihat di banyak negara, termasuk di Indonesia, teman-teman, yang dimana kurikulum terlalu teoritis dan kurang memberikan pengalaman praktik, yang menyebabkan lulusan tidak siap menghadapi kebutuhan industri, seperti komunikasi, kerjasama tim, dan problem solving. Selain itu, kurikulum yang kaku dan diperbarui secara top-down membuat sekolah sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dunia kerja modern, sehingga pendidikan gagal melahirkan individu yang kreatif, kritis, dan inovatif sesuai tuntutan zaman. Dan sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu ya, teman-teman. Baik, yang sudah terlihat di layar saya ada Siti Azizatul Aulia. Silakan diberikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah? Baik, perkenalkan nama saya Siti Azizatul Aulia dengan NIM 13016254042 dari kelompok 2. Izin memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kurikulum adalah salah satu faktor faktor utama nih yang menjaga agar pendidikan tuh tetap relevan dengan perkembangan zaman. Namun di Indonesia kurikulum seringkali mengalami perubahan sehingga membuat siswa, guru, dan orang tua kesulitan beradaptasi. Tak hanya itu, pemerataan kurikulum juga kurang maksimal seperti sekolah di pedalaman yang masih menggunakan kurikulum lama. Dengan kondisi seperti ini, solusi apa yang dapat dilakukan agar pembaruan kurikulum tetap mengikuti kebutuhan zaman, dan juga tetap merata pada setiap daerah, serta memberikan arah yang jelas sehingga menghasilkan proses belajar dan mengajar yang efektif tanpa menimbulkan kebingungan? Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Oke, baik. Kami tampung ya Siti Azizatul untuk pertanyaannya. Kemudian yang kedua ada Risma Nurdianti. Silakan Risma.
Apa suaranya terdengar? Sudah terdengar. Oke, baik. Jika pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan, tetapi hasilnya eh, ba- kualitas pembelajaran di banyak daerah itu tetap rendah. Kira-kira apa faktor yang paling mungkin menjadi penyebabnya? Menurut kelompok kalian aja. Terima kasih. Oke, baik. Kami tampung ya, Risma pertanyaannya. Selanjutnya yang terlihat di layar saya ada Nur Fitri. Silakan Nur Fitri untuk pertanyaannya. Terima kasih. Nama saya Nur Fitri Malinda dari kelompok 3. Izin bertanya, di negara kita masih ada ketimpangan fasilitas yang besar, apalagi di kota dan dengan daerah 3T. Jika kelompok kalian menjadi pembuat kebijakan, strategi apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan efisiensi dan relevansi pendidikan? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nur Fitri untuk pertanyaannya. Sembari menunggu kita menjawab pertanyaan dari kalian, kalian boleh mengisi post-test dari kami ya. Oke, teman-teman, untuk post-test perlu berapa menit? Kurang lebih 15 menit, Ibu Happy. Oh, ada 10 soal atau 5 soal? Ada 10. Oh, 10. Oke, 15 menit. 12-15 ya. Baik, Tolong Ibu. kerjakan secara optimal sehingga nanti bisa dilihat hasilnya. Silakan. Yang berkendala silakan hubungi kelompok kami ya. Nanti Tes setelah kelompok presentasi. 10 sebelum dijawab, tolong hasil post-testnya dikirim dulu. Oh Mbak iya, Happy mau melihat yang baik sudah Ibu. mengisi. Tadi musiknya sangat menghibur ya 15 menit. Tolong yang sudah mengisi mau dilihat di poin mana yang masih belum bagus. Boleh di-share? Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar ya Bu Happy. Siap. Bu Happy itu untuk jawaban dari post-test tadi ya Ibu. Oke. Wah, Hmm. Oke, nak, coba nak, lihat nak. Nomor berapa yang banyak salahnya? Ini nomor. Nah, coba lihat di atas dulu. Lihat nilainya kan bagus ya 80 gitu ya. Rate keseluruhan ada gak? Oke. Nilai yang didapat rata-rata 80, 90 dan 100. Oke, yang 80 coba lihat. Nah, di sini ada sebentar nak, pelan-pelan nak, ke atas dulu nak. Di sini ada fat apa nih? Gatfat apa nih? Gatfan ribet. Siapa nih? Gatfan ribet. Namanya siapa? Gmailnya Gatfan ribet. Pakai Gmail nama kalian Ya, ya. Ibu. Gimana Gavan? Kamu salah di nomor berapa aja tuh? Coba kita lihat. Satu-satunya kamu yang nilainya 80 ya. Coba.
Ini sudah benar. Coba ke bawah lagi terus. Nah, silakan Gavan dibaca. Gavan? Halo? Terpentalkah Gavan? Van? Ya Bu, hadir Bu. Nah, silakan dibaca. Jika suatu sekolah memiliki dana yang cukup, tetapi hasil belajar siswa tetap rendah, maka masalah efisiensi yang terjadi kemungkinan berada pada aspek yang benar Efisiensi kayak gitu dana kayak masa kurikulum? Kalau kurikulum mah akademik. pencet Bu itu. Oh, bisa aja jawabannya. Ya. Itu. Jangan macam. Jadi kalau di sini hasil belajar berarti kinerja gurunya. Kan ya? Iya Bu. Kan Pencet hasil aja Bu. belajar. Oke. Lanjut, mana lagi satu lagi yang salah? Afan dibaca lagi. Terus ke Gimana sih? bawah. Terus, nah silakan dibaca itu. Salah satu indikator yang pendidikan tidak relevan adalah meningkatnya TPT, tingkat pengangguran terbuka lulusan S1. Hal ini menunjukkan yang benar B, kompetisi lulusan tidak sesuai kebutuhan pasar Kenapa kerja. kamu jawab lulusan terlalu banyak belajar teori dan tidak butuh kerja? Kenapa gitu? Kamu Karena habis lulus kayak nggak mau kerja? bukan ini Bu apa kayak kalau menurut saya tuh kayak lebih ke ini lulusan terlalu banyak belajar teori. Jadi ini kayak bukan tidak butuh kerjanya itu sih Bu, kayak terlalu banyak teori tapi minus praktek gitu. Oh, Jadi kamu kan bacanya keburu-buru. Kalau tidak butuh kerja kan mau jadi pengangguran. Itu jebakan. Mungkin depannya lulusan terlalu banyak belajar teori. Maksud kamu kan keterampilannya kurang. Padahal itu tidak butuh kerja. Jadi bacanya harus ya apa? Bu saya kecepatan Bu bacanya Bu. Iya, harus lebih lebih apa? Lebih fokus. Iya, good. Kita beri plus untuk kita semua. Nilainya bagus semua ya. Rata-rata. Nah, berarti soalnya kurang hots nih kelompok 10 ya. Gampang di jebakannya gampang dipahami gitu. Ya, besok-besok kalau bikin soal ada hotsnya gitu ya. Analisis sintesisnya ada. Oke, silakan kelompok 10 untuk menjawab 3 pertanyaan teman-teman. Tolong yang bertanya raise hand. Keluar share screen dulu, boleh? Nah, iya, di sini yang sudah bertanya ada Ibnu dan Isya, Fauzan Lutfi, Fatma atau Risma. Ada 4 orang yang bertanya. Iya, Oh maaf. enggak. Iya, yang Ya, berdua-berdua boleh resennya diturunkan, yang bertanya saja. Ada berapa orang? Nashwa yang bertanya? Ada 3, Ibu. Oke, silakan panggil namanya, klarifikasi pertanyaannya, nanti dijawab. Silakan. Oke, aku bakal jawab pertanyaan yang pertama itu dari Siti Azizatul Aulia dari Iza. Pertanyaannya itu, kurikulum adalah salah satu faktor utama yang menjaga agar pendidikan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Namun di Indonesia kurikulum terlalu sering mengalami perubahan sehingga seringkali membuat siswa, guru, dan orang tua kesulitan beradaptasi. Nah, pertanyaannya itu solusinya bagaimana untuk dengan kondisi seperti ini, solusi apa yang dapat dilakukan agar pemberitahuan kurikulum tetap mengikuti kebutuhan zaman, tetapi tetap merata pada setiap daerah, serta memberikan arah yang jelas sehingga menghasilkan proses belajar mengajar yang efektif tanpa menimbulkan kebingungan. Apakah itu pertanyaannya, Iza? Betul, Najwa. Oke, aku jawab. Menurut kelompok kami, kurikulum yang relevan itu kurikulum yang diubah tidak langsung drastis. Karena kalau menurut kelompok kami itu banyak pemuda zaman sekarang yang berpikir kayak kurikulum apa sih yang bisa mengubah pembelajaran pendidikan di Indonesia. Itu pasti langsung berpikiran kayak bagus kurikulum yang di luar negeri. Kayak mikir kenapa kurikulum di Indonesia nggak mengikuti kurikulum yang di luar negeri. Padahal kurikulum yang relevan itu harusnya diubah secara bertahap dan terencana. Misalnya seperti awalnya itu yang diubah SDM-nya dulu, atau misalnya yang diubah fasilitasnya dulu. Jadi secara bertahap, nggak langsung seperti mencontoh kurikulum yang di luar negeri.
Yang pertama. Yang kedua, pelatihan guru yang merata. Karena banyak pada zaman sekarang itu gurunya bukan dari generasi Z aja, tapi ada juga guru yang masih ada guru yang dari generasi milenial, masih ada guru yang dari generasi X atau generasi-generasi sebelumnya. Nah, banyak guru yang di generasi itu justru kurang paham sama digital di zaman sekarang, sehingga itu bisa menghambat kurikulum juga. Oke, itu dari aku. Belum. Nah, dilanjut sama anakku Nashwa. Saya izin menambahkan ya dari jawabannya Najwa nih. Nah, tadi Najwa udah bilang kalau kurikulum itu tidak bisa langsung drastis, kayak harus ada tahapannya. Nah, jadi harusnya pemerintah itu ngasih kayak panduan untuk kurikulumnya dulu gitu. Jadi secara bertahap kayak tujuan yang jelas untuk kurikulum yang mau diaplikasikan ini seperti apa, strateginya seperti apa, terus pengaplikasiannya kayak gimana. Nah, terus selanjutnya juga tadi Najwa sudah bilang kalau bukan kurikulumnya aja yang harus diperhatikan, tapi SDM-nya juga. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya sama Sofi dari di presentasi di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan juga terluar, itu harusnya diperhatikan terlebih dahulu nih, diratakan dulu mulai dari fasilitasnya, gurunya, ya, seperti itu. Sekian. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih untuk Najwa dan Nashwa atas jawabannya. Untuk poin yang bisa saya ambil dari jawaban Nashwa dan juga Najwa adalah eh, ternyata kurikulum itu tidak hanya merata, tetapi juga harus relevan dengan perkembangan zaman yang pengimplementasiannya itu tidak langsung drastis berubah seperti di kebanyakan luar negeri gitu. Jadi juga harus bertahap dan terencana. Salah satunya yakni dari SDM-nya melalui pelatihan guru yang merata. Karena kita ketahui bahwa guru-guru ini tidak hanya dari Gen Z, tetapi juga dari gen-gen sebelumnya, yakni gen milenial dan seterusnya. Lalu juga pada daerah 3T, itu sudah seharusnya pemerintah melakukan pemerataan kurikulum baik dari fasilitas dan juga eh, guru-guru yang memenuhi persyaratan untuk untuk melaksanakan proses belajar dan juga mengajar. Terima kasih untuk kelompok 10. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Risma. Sebelumnya saya menyampaikan pertanyaan Risma terlebih dahulu ya. Pertanyaannya itu, jika pemerintahan meningkatkan anggaran pendidikan, tapi kualitas pembelajaran di banyak daerah tetap rendah, analisis faktor efisiensi apa yang paling mungkin menjadi penyebabnya? Dan berikan argumen kelompok kami berdasarkan teori efisiensi pendidikan. Apakah sudah betul, Risma? Pertanyaannya seperti itu. Iya, benar. Oke, baik. Menurut kelompok kami, peningkatan anggaran pendidikan itu tidak otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran karena efisiensi tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana saja, tetapi oleh bagaimana dana tersebut dikelola. Banyak sekolah mengalami masalah manajemen seperti perencanaan yang lemah, pengawasan yang tidak efektif, serta distribusi guru yang tidak merata, khususnya di daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal, yang kekurangan tenaga pendidik berkualitas dan sarana prasarana belajar yang memadai. Selain itu, kasus penyalahgunaan dana BOS itu juga menunjukkan bahwa sebagian anggaran tidak digunakan sesuai kebutuhan pembelajaran, sehingga input besar tidak menghasilkan output yang optimal. Nah, dalam teori efisiensi pendidikan juga sistem itu dianggap efisien jika penggunaan sumber daya mampu menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Ketika kualitas pembelajaran tetap rendah meskipun dana meningkat, itu nggak menunjukkan bahwa proses
menggunakan tidak efektif, tapi dengan kata lain masalah utama itu terletak pada pengelolaan sumber dayanya, bukan pada jumlah anggaran. Maka efisiensi hanya dapat tercapai jika manajemen sekolah itu diperkuat, terus distribusi guru diperbaiki, dan penggunaan dana lebih transparan serta tepat sasaran. Apakah sudah terjawab, Prisma, pertanyaannya? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari saya itu ketika anggaran naik, ketika anggaran pendidikan naik dan anggaran tersebut tidak dikelola untuk meningkatkan eh, pembelajaran seperti mungkin dari apa untuk proses pembelajarannya itu akan percuma gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Fitri. Sebelumnya izin konfirmasi untuk pertanyaannya. Di Indonesia masih ada ketimpangan fasilitas yang besar antara kota dan daerah 3T. Jika kelompok kami menjadi pembuat kebijakan, seperti apa strategi yang bisa meningkatkan efisiensi dan relevansi pendidikan di daerah 3T? Apakah betul, Nur Fitri? Betul, ya. Baik, izin menjawab. Yang pertama, mungkin kami akan melakukan penguatan infrastruktur pendidikan dasar. Karena prioritas pertama adalah memastikan ketersediaan sekolah yang layak, akses internet yang baik, serta listrik yang stabil. Karena infrastruktur yang baik membuat proses belajar lebih efisien. Guru dan siswa tidak lagi terhambat oleh kondisi fisik yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ada peningkatan kualitas dan distribusi guru. Menurut kami, memberikan insentif khusus bagi guru yang bersedia mengajar di daerah 3T, seperti tunjangan tempat tinggal dan pelatihan intensif itu perlu dilakukan, karena mengajar di daerah 3T itu perlu effort yang lebih banyak daripada mengajar di daerah perkotaan yang bisa dibilang apa-apa sudah ada, sudah lengkap, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, mungkin kurikulum itu disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Karena di daerah masing-masing itu tuh mempunyai potensi yang berbeda-beda. Seperti di daerah pesisir pantai itu ada perikanan, lalu di daerah dataran rendah itu ada pertanian, dan mungkin di daerah-daerah yang biasa dijadikan tempat wisata itu bisa ditingkatkan keterampilan kewirausahaannya. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya sekedar teori, tetapi langsung relevan untuk kehidupan dan ekonomi masyarakat. Seperti itu, apakah sudah terjawab, Nur Fitri? Itu ya sudah terjawab. Berarti jika tim kalian mengambil keputusannya, berarti yang tahap pertama tadi yaitu memperbaiki infrastruktur, terus menambah intensif dan pelatihan pada guru-guru yang pada tinggal di daerah terpencil, karena benar kata Lucia, kalau mereka yang guru-guru yang tinggal di daerah sana bisa aja ngalamin hal yang di luar dugaan seperti cuaca ataupun hal-hal yang lainnya. Terus yang terakhir tadi boleh diulang Lucia yang ketiga, poin ketiga. Yang poin ketiga itu menyesuaikan kurikulum dengan daerah. Seperti mungkin di daerah pesisir pantai ada materi yang mengajarkan tentang perikanan, kemudian di dataran rendah ada pertanian, dan di daerah yang mungkin banyak dikunjungi oleh wisatawan mungkin ada materi tentang kewirausahaan yang sesuai dengan karakter wilayah tersebut. Oke, berarti biar mereka langsung latihan ke dunia kerja yang akan mereka hadapi setelah sekolah. Terima kasih ya, Lucia. Baik, terima kasih Nur Fitri atas pertanyaannya. Bu Happy, pertanyaannya sudah terjawab semua. Apakah langsung masuk ke kesimpulan?
Nanti dulu ya, Lista. Oke, boleh keluar share screen. Yang pertama, saya sangat apresiasi dengan jawaban dari kelompok 10. Yang kedua, revisi dari saya terkait dengan PPT dan makalahnya. Tolong ketika membahas tentang efisiensi, kemudian relevansi dunia pendidikan yang ada di Indonesia, dan kalian kupas dengan fenomena yang ada di luar negara maju lainnya, dicek kembali. Pertama, ketika kita membahas kurikulum Merdeka Belajar, apa hasil asesmennya? Asesmen awalnya sampai dengan evaluasi. Jadi berdasarkan data dan berdasarkan hasil riset. Kelemahan dari MBKM, kurikulum MBKM itu seperti apa terkait dengan efisiensi dan relevansi pengembangan pembelajaran di Indonesia. Kemudian yang kedua, sekarang kan ada kurikulum berdampak. Nah, yang dimaksud berdampak itu seperti apa? Kelemahan dan kelebihan setiap kurikulum pasti ada. Tadi yang sudah teman-teman bahas betul sekali kondisi yang ada real gitu ya di Indonesia. Namun jangan lupa setiap kita melakukan, tadi kan sampai ada pertanyaan kalau kalian misalkan di kepemerintahan dan sebagainya harus melakukan asesmen terlebih dahulu dan dievaluasi terlebih dahulu. Apa kelebihan, bermanfaatnya program yang dilakukan atau kurikulum yang dilakukan. Yang dikhawatirkan ketika kurikulum itu sudah berjalan dan berdampak pada masyarakat, terutama pihak sekolah, tiba-tiba ganti ke pemerintahan, ganti lagi kurikulumnya. Nah, budaya-budaya seperti inilah yang merugikan. Terkait dengan kemampuan IT, tanpa teman-teman sadari, guru-guru dari Sabang sampai Merauke ketika pandemi mau tidak mau belajar untuk menggunakan teknologi. Namun salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Ini kan media. Tetap keberadaan guru tidak bisa tergantikan. Beda kan rasanya kalau kuliah daring dengan luring? Nah, kalian adalah generasi pandemi, ada plus dan minusnya. Jadi, apapun kebijakan, apapun kurikulumnya, kalian sebagai kalangan intelektual, mahasiswa harus base riset berbicaranya. Gitu ya. Jadi dievaluasi dulu. Contohnya nih, Listia, Najwa, Naswa, ini 4M ya, jatuh cinta, kan pastinya harus melakukan observasi terlebih dahulu ya. Kalau memungkinkan PDKT-nya kan wawancara dulu gitu ya. Terstruktur atau tidak terstruktur gitu. Melalui teman, tanya informasi. Nah, dari asesmen tersebut penting ketika kita akan melakukan penilaian. Jadi kata kuncinya, apapun kebijakannya, apapun bentuk kurikulumnya, lihat intervensi sebelumnya. Karena program itu 1 tahun baru disosialisasikan, mungkin 2 tahun baru jalan, belum lagi format-formatnya yang agak unik gitu ya. Di Indonesia ini hidup dengan format gitu. Kemudian larilah baru berjalan nih 3 tahun. Anggaplah program itu baru berjalan 2 tahun, udah ganti lagi kurikulum. Nah, sebenarnya kalau di profesi saya sebagai guru BK, kurikulumnya apapun, core-nya tetap penyelesaian masalah, pencegahan, mengedukasi, pengembangan. Jadi pastinya problem solving itu ada. Jadi kurikulum apapun, prodi BK, prodi psikologi, itu tidak berdampak signifikan karena kami core-nya adalah menyelesaikan, menuntaskan, mengembangkan, mencegah gitu. Jadi nah itu yang dari garis besar. Tapi kalau teman-teman di bidang matematik, di sini matematik ya semuanya ya, prodinya itu sangat bergantung dengan metode yang ada. Saat ini kita semua metodenya adalah case based, problem based, project based. Nah, kalau di bimbingan konseling dari dulu memang itu gitu ya. Jadi mau kurikulumnya bentuk apapun paling ganti format. Esensinya sama. Jadi teman-teman harus tahu core-nya profesi kalian. Kalau kalian merasakan MBKM ya, bukan MBG ya, MBKM. Terus kurikulum apa lagi? Kompetensi atau kurikulum Listia waktu SD SMP kurikulumnya apa?
Saya pakai KTSP, Bu. KTSP, oke. Ada yang KTSP, kompetensi juga ada. Jadi ada 3 kurikulum yang kalian rasakan. Pertanyaannya, ada nggak sih bedanya yang jelas sekali di MBKM ya? Ada P5 apa P4? P5 gitu ya. Nah, itu kan larinya ke produk, ke project, sarwa keneh gitunya. Sama aja, cuman penamaannya. Intinya mendapatkan skill bukan soft skill. Ini saat udah makan siang Mbak Happy, iya. Mm-mm. Oke ya. Jadi paham ya. Jadi kita tidak serta-merta ketika menjawab maunya kami, maunya saya, maunya kelompok. Enggak. Harus berdasarkan base research. Filosofi landasan pendidikan seperti itu, ya. Oke, jadi kelompok 10 tolong perbaiki PPT dan makalahnya. Kajian kalian harus berdasarkan kata ahli, ya. Namanya juga nanti kalian bikin skrip. Jadi melihat data yang ada. Membuktikan data yang ada. Itu saja masukan dari saya sebelum kelompok 10 memberikan kesimpulan. Nilai dari saya untuk kelompok 10 88. Kita beri plus. Yeay. Iya, boleh direvisi ya. Tadi masukannya. Silakan kesimpulannya. Baik, Bu Happy, terima kasih banyak atas masukannya. Kami akan membacakan kesimpulan dari materi kami tadi. Kesimpulannya adalah pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun suatu bangsa. Namun, permasalahan relevansi dan efisiensi dalam sistem pendidikan di Indonesia masih terus menjadi tantangan yang serius. Masalah relevansi dan efisiensi pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam upaya mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Relevansi pendidikan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dunia kerja maupun perkembangan zaman, sehingga lulusan seringkali mengalami ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dan tuntutan lapangan. Dari sisi efisiensi, masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan anggaran, sarana-prasarana, distribusi guru, serta kesenjangan akses pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus diupayakan secara menyeluruh dengan memperhatikan kurikulum, tenaga pendidik, serta kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Berikut daftar pustaka yang menjadi referensi kelompok kami. Dan beliau adalah dosen pengampu pada mata kuliah kami hari ini, yaitu Bu Dr. Happy Karlina Marjo, MPD Konselor, dengan moto hidup Be Happy, Be happy, be Listia. Oke, kita beri aplaus untuk semuanya. Listia suaranya menghilang. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Oke, terima kasih kelompok 10. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu minggu depan. Tolong PJ kelas ataupun teman-teman yang sudah dapat BPA 2024 atau 2025 segera analisa masing-masing. Kemudian kirim ke G Drive agar semuanya bisa membacanya ya. Oke, terima kasih. Izin live ya. Selamat isomah. Terima kasih banyak. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. terima kasih banyak Ibu.